Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Sering banget ya kalau kita ngomongin perusahaan multinasional, yang kebayang itu pasti perusahaan raksasa, penjualannya miliaran dolar, karyawannya puluhan ribu. Iya, gambaran umumnya pasti begitu. Tapi, apa iya ukuran besar itu jadi satu-satunya syarat buat sukses di level global? Pertanyaan bagus tuh. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam sebuah studi kasus yang menurut saya menarik banget. Ini dari buku klasiknya Peter F. Drucker, Management Cases. Kita bakal fokus ke kasus nomor 4, sukses di perusahaan multinasional kecil. Kasus Urania AG ya, yang dari Swiss itu. Betul, sumber kita ya langsung dari kutipan buku Drucker itu. Kita mau lihat gimana perusahaan ini, Urania AG, yang tadinya hampir bangkrut total, ya, malah bisa bangkit, bahkan jadi pemain global yang disegani, padahal ukurannya ya gitu-gitu aja, kecil. Iya, ini menantang banget anggapan umum soal ukuran dan sukses global. Makanya, misi kita kali ini bongkar rahasianya. Gimana caranya mereka bisa begitu? Yuk kita mulai aja. Oke, Oke, jadi kita mulai dari awal ya. Coba bayangkan dulu nih, ada perusahaan kecil namanya Urania AG. Lokasinya di kota kecil, Glarus di Swiss Timur. daerah pedesaan gitu ya. Iya, spesialisasinya bikin roda gigi presisi atau precision gears. Nah, tapi ini kondisinya di akhir tahun 60-an. Urania ini lagi di ujung tanduk, udah mau bangkrut, siap dilikuidasi. Wah, parah banget dong kondisinya. Parah, kayaknya udah nggak ada harapan gitu. Nah, di tengah situasi genting ini, muncul satu tokoh, namanya Blunchley. Dia ini bankir muda Swiss. Masih muda ya? Iya, kebetulan bank tempat dia kerja itu punya 35% saham Urania. Jadi dia ditugasin buat investigasi, lihat lebih dekat kondisi perusahaan ini gimana sih sebenarnya. Betul. Dan tugasnya Blunchley ini bukan cuma soal angka loh ya. Banknya itu mikirin lebih jauh. Urania ini, meskipun kecil, ternyata jadi pemberi kerja terbesar di daerah Glarus itu. Oh, jadi ada dampak sosialnya juga ya? Banget. Daerahnya kan termasuk miskin waktu itu. Kalau Urania ditutup gitu aja, wah, bisa heboh. Citra bank juga pasti kena. Makanya mereka pengen tahu, ini perusahaan masih bisa diselamatin nggak sih? Atau emang udah waktunya ya udah lepas tangan aja. Jadi ada pertimbangan bisnis, reputasi, sekaligus ya tanggung jawab sosial lah ya. Kurang lebih begitu. Oke, Bluntschli mulai investigasi. Terus apa yang dia temukan? Nah, ini dia. Ternyata kondisi di lapangan itu jauh lebih buruk dari bayangan orang-orang di bank. Realitasnya pahit banget. Lebih buruk gimana maksudnya? Akar masalahnya itu ada di bisnis inti Urania. Produk utama mereka itu roda gigi buat kereta api rel gigi, Chalk Railways gitu. Teknologi ini di akhir 60-an ya udah kuno banget. Udah nggak relevan lagi ya? Udah ketinggalan zaman. Transportasi di pegunungan itu udah mulai pindah ke yang lebih modern. Kayak kereta gantung, cable cars, atau lift ski, rope tows itu. Ah iya. Lebih efisien ya tuh. Jauh lebih efisien. Nah, yang bikin ironis, Apa tuh? Urania itu sebenarnya punya loh paten dan kemampuan bikin roda gigi presisi buat kereta gantung sama lift ski itu. Produk yang pasarnya lagi tumbuh itu ada di tangan mereka. Loh, terus kenapa? Kok nggak dijual? Nah itu dia, anehnya. Mereka nggak pernah serius nyoba buat jual produk itu. Fokusnya malah, gimana ya, salah total. Salah arahnya gimana? Sumber dayanya dipakai buat apa jadinya? Ini bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. Bukannya fokus ke pasar baru yang jelas ada potensinya, manajemen Urania malah sibuk bangun tim layanan purna jual gede-gedean. Buat apa? Buat ngelayanin pelanggan kereta rel gigi yang udah jelas-jelas sekarat itu. Mereka numpuk inventaris suku cadang yang banyak banget buat pasar yang udah mau mati. Wah, buang-buang sumber daya dong. Banget. Ada contoh ekstrim nih. Di Jepang, mereka sampai naruh 28 staf layanan terlatih di sana. 28 orang buat Buat ngelayanin cuma 12 pelanggan kereta rel gigi. Dan ke-12 pelanggan itu semuanya udah rugi, udah diambang penutupan. Kebayang nggak borosnya kayak apa? nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Manajemennya habisin waktu, habisin uang buat proyek-proyek sampingan nggak jelas. Sementara potensi emas dari paten teknologi mereka itu dianggurin aja. Terus kebijakan mereka juga kaku banget. Pokoknya harus produksi sendiri semua komponen, nggak mau lisensiin paten. Padahal kapasitas produksi mereka terbatas banget. Jadi kayak terjebak di masa lalu gitu ya. Nggak mau berubah. Persis, terjebak di model bisnis lama.
Gambarannya suram banget ya. Produk usang, fokus salah, manajemen gak strategis, kayaknya susah banget bayangin ada jalan keluar. Tapi katanya Blanchly ini nemu sesuatu yang berharga ya di tengah kekacauan itu? Betul. Di tengah puing-puing itu, Blanchly, si investigator muda ini, nemuin satu hal. Sesuatu yang mungkin dianggap remeh, atau malah dianggap bebar sama orang lain. Apaan tuh? Penasaran nih. Ternyata aset tersembunyi itu adalah Jaringan layanan mereka yang udah tersebar di seluruh dunia. jaringan layanan, bukannya itu yang buat ngelayanin pasar Sekara tadi? Iya, betul. Selama ini memang dipakai buat pasar yang salah. Tapi, secara infrastruktur, jaringan ini udah terbangun dengan baik. Staf-stafnya itu punya keahlian teknis, dan mereka udah tersebar di banyak lokasi penting secara global. Oh, jadi potensinya ada di situ ya? Di orang-orang dan jaringannya? Tepat. Potensi yang luar biasa, kalau aja bisa diarahkan dengan benar. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Udah lihat semua masalahnya, tapi juga lihat potensi tersembunyi ini. Blanchly ini ngalamin sesuatu yang dia sebut serangan kegilaan sesaat. A fit of temporary insanity. Haha, istilahnya unik juga ya? Ya, logikanya kan kalau lihat kondisi separah itu, ya udah rekomendasiin likuidasi aja, cepat potong kerugian. Tapi Blanchly malah sebaliknya. Dia kayak tertantang gitu. Dia mutusin dia pengen coba balikin keadaan Urania. Nekat banget ya. Banget. Dia nggak balik ke bank bawa laporan suram, tapi malah bawa proposal gila. Proposalnya apa? Dia datengin bosnya di bank, terus bukannya ngasih analisis kerugian, dia malah nanya, ini perusahaan kan udah jelas nggak ada nilainya buat Anda. Berapa yang harus saya bayar buat ngambil alih kepemilikan penuh kapal karam ini? Wah, reaksi bos-bosnya gimana tuh? Pasti kaget lah ya. Tapi intinya, negosiasi itu berhasil. Blanchly jadi pemilik 100% Urania AG. Sendirian? Sendirian. Jadi pemilik tunggal perusahaan yang secara teknis udah bangkrut, nggak punya bisnis yang jalan, modal kerja nggak ada, aset fisik juga nggak signifikan. Kecuali? Taruhan besar banget. Coba deh, Anda bayangin sejenak kalau ada di posisi Blanchly. Lihat perusahaan kayak gitu, produknya usang, manajemen kacau, keuangan berantakan. Tapi ada satu aset unik, jaringan layanan global itu. Apa sih yang bikin orang seberani itu? Mau mempertaruhkan karir, mungkin juga finansialnya, buat ngambil alih situasi separah ini. Iya ya, apa yang dia lihat sebenarnya? Mungkin bukan cuma sekedar, oh ada jaringan layanan. Tapi dia melihat potensi buat mengubah jaringan itu jadi sesuatu yang sama sekali baru. Dia bisa melihat melampaui masalah yang ada sekarang, ngebayangin model bisnis baru yang orang lain belum kepikiran. Ini bukan cuma soal berani nekat aja, tapi ada visinya juga. Visi yang menembus masalah ya. Dan ternyata, visi dan keberanian itu kebayar lunas. Coba kita lompat beberapa dekade ke depan. Apa yang terjadi sama Urania AG? Jadi gimana akhirnya? Perusahaan yang tadinya udah di bibir jurang ini. Berubah jadi salah satu bisnis kecil yang paling menguntungkan di dunia. Paling menguntungkan, wow. Iya. Dan yang menarik, ukurannya tetap relatif kecil. Karyawannya cuma sekitar 900 orang di seluruh dunia. Ini benar-benar ngancurin mitos kalau perusahaan multinasional itu harus gede banget. Nah, ini poin pentingnya. Kecil, tapi jagoan global. Gimana caranya? Transformasinya ini didorong oleh dua pilar utama. Apa aja tuh? Pertama, fokus strategis yang baru. Kedua, model operasi yang cerdas banget. Di bawah Blanchly, Urania nggak mau lagi main di pasar yang udah rame atau pasar yang udah usang. Mereka milih jadi pemimpin di curug pasar yang sangat spesifik, niche market. Niche marketnya apa? Terus gondola buat ditambang sama mekanisme presisi buat alat angkut kontainer di pelabuhan atau kapal. Oh, jadi sangat spesifik ya pasarnya. Spesifik banget. Pasarnya jelas, butuh keahlian tinggi, dan mereka bisa jadi yang terbaik di situ. Fokusnya tajam. Oke, fokus tajam jadi kunci pertama. Terus pilar kedua tadi, model operasinya yang cerdas. Gimana tuh? Nah, model operasinya ini yang brilian menurut saya. Ini kunci efisiensi dan profitabilitas mereka. Jadi mereka memang punya pabrik di sekitar 30 negara. Tapi, nah ini penting nih. Tapinya apa? Mereka cuma bikin sendiri 1 atau 2 komponen yang paling penting, paling kritikal dari setiap sistem roda gigi berpaten yang mereka jual. Komponen inti yang ada teknologi kunci dan kekayaan intelektualnya. Loh, terus komponen lainnya gimana? Yang lebih standar gitu? Kayak rumah roda giginya atau porosnya? Nah, komponen-komponen standar ini mereka kontrakkan pembuatannya. Di-outsource ke produsen lokal yang bagus kualitasnya, di negara tempat produk akhirnya nanti mau dijual dan dipasang. Ah, jadi kayak outsourcing pintar gitu ya? Apa untungnya? Untungnya banyak banget. Pertama, jelas motong biaya produksi sama biaya modal.
Nggak perlu bangun pabrik gede di mana-mana kan? Kedua, logistik sama rantai pasok jadi lebih simpel. Ketiga, mereka jadi lebih fleksibel, lebih cepat nyesuaiin sama kebutuhan pasar lokal. Masuk akal. Dan yang paling penting, ini bikin Urania bisa fokus 100% ke keunggulan utama mereka. Desain dan bikin komponen presisi yang paling canggih itu. Kualitas di bagian vital terjaga, tapi biaya tetap efisien. Ini strategi manufaktur yang ramping, tapi terdistribusi. Cerdas banget. Oke. Jadi, produksi komponen inti sendiri, yang standar di outsource. Lalu aset awal tadi gimana? Jaringan layanan globalnya. Nggak dibuang kan? Justru itu, ini bagian yang menurut saya paling revolusioner dari transformasinya Urania. Jaringan layanan global itu nggak cuma dipertahanin, tapi malah diperkuat dan diubah fungsinya. Diubah jadi apa? Fokus utamanya jadi ke layanan desain dan dukungan teknis tingkat tinggi. Kan stafnya emang ahli-ahli tuh. Nah, perubahan paling dasarnya ini nih. Mereka mulai nagih bayaran buat layanan itu. Oh, jadi layanan nggak gratis lagi? Nggak gratis lagi. Sesuatu yang dulunya mungkin dianggap cuma biaya operasional atau bonus kalau beli produk, sekarang jadi sumber pendapatan sendiri. Wah, menarik. Terus hasilnya gimana? Hasilnya, Fenomenal. pendapatan dari jual layanan desain, konsultasi teknis, sama dukungan purna jual ini ternyata cukup gede buat nutupin seluruh biaya gaji karyawan Urania di seluruh dunia. Serius? Seluruh gaji karyawan global ketutup dari pendapatan layanan aja? Iya, ini benar-benar mengubah permainan. Wah, gila sih itu. Kalau biaya gaji global udah ketutup dari layanan, berarti pendapatan dari jualan alatnya itu... Artinya, pendapatan dari jualan fisik peralatan roda gigi presisi mereka setelah dikurangi biaya komponen standar yang di-outsource ke pemasok lokal, itu ya secara efektif hampir semuanya jadi laba bersih perusahaan. Pantesan jadi salah satu yang paling menguntungkan ya. Model bisnisnya efisien banget. Efisien banget. Mereka berhasil mengubah pusat biaya, yaitu layanan, jadi pusat laba yang signifikan banget. Gila, keren banget ceritanya. Nah, waktu Blanchely ditanya nih, apa sih rahasia suksesnya yang luar biasa ini? Jawabannya kok malah sederhana banget ya. Dia katanya bilang sambil senyum, saya cuma melakukan hal-hal yang jelas kok. Hal-hal yang Anda temukan di setiap buku teks manajemen. Hahaha, merendah sekali ya. Tapi justru itu yang bikin penasaran. Hal-hal yang jelas. Iya, hal-hal yang jelas atau the obvious things. Apa aja sih sebenarnya hal jelas dari buku teks ini yang dia terapin, tapi kok manajemen sebelumnya atau banknya nggak ngelakuin ya? Nah, coba kita bedah bareng-bareng ya. Apa sih hal jelas itu? Pertama, jelas banget dia punya kemampuan melihat nilai tersembunyi. Ngenalin potensi di jaringan layanan global itu yang orang lain mungkin lihatnya cuma sebagai beban biaya produk usang. Oke, melihat nilai tersembunyi. Kedua, Dua, fokus strategis yang tajam. Berani ninggalin pasar lama, milih niche market yang spesifik. Roda gigi transportasi khusus, di mana mereka bisa jadi jagoan. Nggak nyoba jadi segalanya buat semua orang. fokus. Ketiga, Ketiga, inovasi model bisnis. Ini krusial. Mengubah layanan dari beban jadi mesin duit. Terus, model manufaktur ramping, terdistribusi dengan outsourcing cerdas tadi. Ini inovatif banget. sip. Keempat, Keempat, keberanian ngambil keputusan tegas. Nggak ragu ambil alih perusahaan sekarat, rombak total semuanya, tinggalin praktek lama yang udah nggak relevan. tegas. Terus yang kelima, Kelima, dia secara fundamental menantang paradigma yang ada waktu itu. Bahwa sukses multinasional itu nggak harus gede. Bahwa layanan itu bisa jadi sumber profit utama, bukan cuma pelengkap. kalau dipikir-pikir, bener juga ya. Itu kayak prinsip dasar manajemen yang sering kita dengar. Fokus kekuatan inti, pahami pasar, inovasi, berani ambil keputusan. Tapi, Tapi kenapa susah dilakuin gitu kan? iya, kalau emang sejelas itu, kenapa manajemen sebelumnya atau banknya nggak ngelakuin? Apa yang bikin hal jelas ini jadi susah banget dipraktekin? Itu pertanyaan kunci banget. Mungkin ada beberapa faktor ya. Pertama, mungkin inersia organisasi. Tahu kan, perusahaan yang udah lama jalan itu kadang susah beloknya, udah nyaman sama kebiasaan lama, struktur lama. Kayak kapal besar susah belok gitu ya? Bisa jadi. Kedua, mungkin fokusnya ke masalah jangka pendek terus. Manajemen lama mungkin sibuk mademin kebakaran harian aja. Jadi nggak sempet atau nggak punya energi buat lihat gambaran besar atau peluang strategis jangka panjang. Sibuk sama operasional ya? Betul. Ketiga, mungkin ya, takut risiko.
takut gagal kalau nyoba sesuatu yang baru, yang radikal. Nah, Bluntschli ini kan orang luar, terus dengan kegilaan sesaatnya, itu dia punya perspektif baru dan keberanian lebih buat dobrak itu semua. Prinsip buku teksnya sih jelas, tapi buat nerapinnya itu butuh visi, keberanian, sama disiplin yang luar biasa, apalagi pas lagi krisis. Analisis yang menarik banget. Jadi kisah Urania Aji ini bukan cuma soal strategi bisnis cerdas aja ya, tapi juga soal kepemimpinan, soal keberanian melihat melampaui masalah. Ini jadi pengingat penting buat Anda semua yang dengerin nih. Betul. Dalam situasi apapun, mau itu bisnis, karir, atau proyek pribadi, coba deh lihat lebih dalam lagi. Ada nggak sih aset tersembunyi yang belum kepake? Ada nggak cara pikir lama yang malah ngehalangin kita nemu terobosan? Dan seberapa disiplin kita nerapin prinsip dasar yang sebenarnya kita tahu itu benar, tapi sering kelewat gitu aja dalam kesibukan sehari-hari. Jadi kalau kita simpulkan ya, studi kasus Urania AG dari bukunya Drucker ini, terutama fokusnya di sukses di perusahaan multinasional kecil, itu ngasih pelajaran berharga banget. Sukses global itu nggak melulu soal ukuran. Nggak harus jadi raksasa ya? Nggak harus. Perusahaan kecil bisa banget sukses, asal nemu ceruk pasar yang pas, pinter manfaatin aset uniknya, termasuk aset nggak terduga kayak jaringan layanan tadi, dan berani jalanin model bisnis yang efisien dan inovatif. Intinya dikombinasi strategi, fokus, sama keberanian lihat peluang, terus eksekusi yang benar. Bluntschli bilang tindakannya itu cuma nerapin prinsip buku teks yang jelas. Nah, ini ninggalin kita sama satu pemikiran penutup nih yang cukup provokatif buat Anda bawa pulang. Apa tuh? Kenapa ya prinsip-prinsip fundamental bisnis yang kelihatannya jelas banget ini seringkali justru jadi hal yang paling susah buat dilakuin secara konsisten di lapangan? Apalagi pas lagi ada tekanan atau situasinya kompleks. Apa sih hambatan di pikiran kita atau di organisasi kita yang bikin kita sering ngabaikan solusi jelas ini yang baru kelihatan masuk akal setelah ada orang lain yang berhasil ngelakuinnya? Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Sebuah bahan pemikiran buat kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.